Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, kami mahasiswi Institut Agama Islam IAI Al-Aziz, program studi PGMI semester 6, akan mempresentasikan mengenai konflik psikis dan frustasi mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik MI. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Alisatu Sina Asobri, kedua Hikmah Al-Fatunisa, dan yang terakhir saya sendiri Lulu Syaharani. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian konflik psikis, kedua, bentuk konflik psikis dan faktor penyebabnya, ketiga, akibat konflik psikis, keempat, pengertian frustasi, yang kelima, jenis-jenis frustasi, dan yang terakhir yaitu akibat frustasi. Untuk itu, materi pengertian konflik psikis dan bentuk-bentuk konflik psikis akan dijelaskan oleh Alisatu Sina Asobri. Kemudian, materi akibat konflik psikis dan pengertian frustasi akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lulu Syaharani. Dan yang terakhir, jenis-jenis frustasi dan akibat frustasi akan dijelaskan oleh Hikmah Al-Fatunisa. Kepadanya, saya persilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian konflik psikis. Jadi dalam kata konflik psikis ini kan ada dua kata gitu. Ada kata konflik dan juga ada kata psikis. Nah, kita harus mengetahui arti dari masing-masing kata nih. Yang pertama, pengertian konflik itu sendiri. Konflik secara etimologi atau bahasa ya, berasal dari kata kerja Latin, yaitu kon, yang memiliki makna bersama, dan fliger, yang memiliki makna benturan atau bertabrakan. Jadi kalau untuk pengertian konflik ini, sesuatu yang dikatakan sebagai konflik itu pasti adanya atau terjadi sebuah benturan atau crack gitu. Oke, selanjutnya apa itu arti psikis? Sebenarnya psikis ini adalah bahasa singkat dari kata psikologis ya. Jadi psikologis ini sering disingkat dengan psikis. Jadi psikis ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kondisi jiwa seseorang. Oke teman-teman, kalau tadi kan secara bahasa nih ya, secara kata gitu. Nah sekarang kita mengutip dari Surahmat ya pada tahun 1979 tentang pengantar psikologi umum dan sosial. Nah, beliau mengungkapkan bahwa konflik psikis atau konflik psikologis adalah kebimbangan yang disebabkan oleh dua atau lebih motif yang muncul pada waktu yang bersamaan. Jadi Surahmat ini menjelaskan bahwa kalau misalnya yang namanya konflik psikis itu kita sedang dihadapi dengan dua pilihan yang bersamaan begitu. Ya, selanjutnya teman-teman, kita buka lagi nih buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat nih, apa sih arti konflik? Nah, konflik psikologis dalam KBBI adalah pertentangan yang disebabkan oleh dua gagasan atau keinginan yang bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Nah, jadi kalau menurut KBBI ini, konflik psikologis ya benar tadi, adanya pertentangan, adanya crack gitu, adanya gesekan, adanya benturan. Nah, di mana dihadapi dengan dua pilihan gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau pemakalah sih menyimpulkannya bahwa kalau teman-teman boleh nih simpulkan sendiri ya di buku catatan teman-teman. Jadi menurut pemakalah tuh begini. Jadi konflik psikis adalah konflik yang dialami seseorang dalam kurung manusia dengan dirinya sendiri karena adanya pertentangan antara dua keyakinan, keinginan, pilihan yang berbeda, harapan-harapan, atau masalah-masalah lainnya. Jadi gini teman-teman, misal nih ya, teman-teman sedang dihadapi dengan keadaan yang let's say teman-teman harus kuliah, tapi di sisi lain teman-teman juga dituntut untuk kerja nih sama orang tua teman-teman. Jadi ya di situ kadang teman-teman pasti bingung dong, berbicara dengan diri sendiri. Aduh, aku harus pilih yang mana? Bingung kan? Nah, di situ terjadilah sebuah konflik psikis. Begitu teman-teman.
Halo teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik psikis dan faktor penyebabnya. Mungkin tadi kita udah tahu nih pengertian dari konflik psikis. Ya, selanjutnya kita akan kepo tentang bentuk-bentuk konflik psikis itu seperti apa. Mari kita lihat. Ya, selanjutnya menurut Kurt Lewin dalam Irwanto 2022, konflik psikis dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, approach conflict. Yang kedua, approach avoidance conflict. Yang ketiga, avoidance conflict. Dan yang keempat, multiple approach conflict. Apa sih istilah-istilah itu? Yuk kita belajar bersama. Oke guys, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang approach conflict. Nah, di sini adalah konflik psikis yang terjadi pada individu yang mengalami 2 atau lebih motif yang kesemuanya positif. Nah, dalam artian ini semua positif gitu. Jadi teman-teman, misal ya, ini sebuah contoh, ketika teman-teman mendapat sebuah undangan pernikahan, ya kan? Nah, dua-duanya teman-teman undangan pernikahan itu adalah teman kalian gitu, teman kalian. Nah, tapi kalian bingung dong harus pilih yang mana. Gak mungkin gak mungkin kita gak pilih salah satu, karena semuanya tuh harus didatangin. Karena ketika diundang maka wajib hadir ya hukumnya. Nah, jadi di sini terjadi konflik nih dalam diri teman-teman. Kayak gimana sih cara menyelesaikan pilihan ini? Nah, mungkin bisa dengan cara teman-teman datang ke tempat yang terdekat lebih dahulu, ke undangan yang terdekat terlebih dahulu. Baru setelah itu teman-teman hadiri juga undangan yang tempatnya mungkin jauh dari tempat teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya tentang approach avoidance conflict. Nah, konflik psikis ini dialami saat individu itu menghadapi situasi yang mengandung positif dan negatif. Contohnya seperti ini. Misalnya nih ya, teman-teman ingin belajar naik motor, naik kendaraan gitu. Ketika usia teman-teman mungkin masih SMP atau mungkin SMA juga. Nah, di situ kesenangan atau dianggap hal yang menyenangkan adalah ketika teman-teman sudah berhasil, sudah bisa mengendarai sepeda motor gitu. Namun di sisi lain, ketika teman-teman belajar, pasti teman-teman berpikir, oh nanti aku bakal jatuh, oh nanti karena ini pertama kali, aku tidak tahu nih aku harus seperti apa, karena bisa jadi aku akan terjatuh dan terjatuh lagi, begitu. Nah, jadi di situ kan ada positif dan negatif, tapi teman-teman harus memilih kan di antara kedua itu, kayak dihadapi dengan konflik tersebut gitu. Karena apa? Ya karena teman-teman di sisi lain butuh bisa untuk naik sepeda motor, tapi teman-teman juga nggak mau dong kena imbasnya, jatuh terus sakit gitu. Tapi kalau memang teman-teman rajin berusaha, pantang menyerah, meskipun teman-teman jatuh bangkit lagi gitu. Oke, itu tentang approach avoidance conflict. Ya, selanjutnya tentang avoidance conflict, di mana konflik ini adalah terdiri dari yang negatif dan negatif sama-sama kuat nih. Jadi contohnya begini, ada siswa yang misalnya dia terlambat ke sekolah, kemudian gurunya itu memberi hukuman, yang simpel aja, tolong kamu tulis kalimat atau buat cerita singkat tentang mengapa kamu bisa telat gitu kan, misal. Nah, tapi si anak ini juga tidak mau gitu. Kalau misalnya itu kan tidak disukai ya, namanya sebuah hukuman tentu oleh anak itu tidak disukai. Jadi ketika ia tidak menyukai, otomatis mungkin dia juga nggak akan ngerjain. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya anak tersebut tidak mengerjakan hukuman tersebut yang disuruh buat cerita itu, maka anak tersebut harus membersihkan ruangan kelas. Coba bayangin, dua-duanya negatif kan, karena apa? Sama-sama sebuah hukuman. Nah, tapi itu konflik yang terjadi di dalam diri anak tersebut gitu ya, itu konsekuensi karena dia sudah melanggar aturan, yaitu terlambat sekolah.
Itu contoh negatif sama negatif ya, sama-sama kuat. Oke, selanjutnya ada multiple approach conflict. Nah, di sini konflik yang dihadapi di mana mengandung motif positif yang kuat dan juga negatif yang kuat dengan sekaligus. Nah, contohnya seorang siswi yang dia harus memilih antara melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Nah, di sini ketika dia diminta oleh orang tuanya untuk menikah, ya kalau dia nurut nih sama orang tuanya itu positif kan, karena ya berbakti gitu kan sesama kepada orang tua. Namun di sisi lain itu adalah negatif, karena apa? Dia nikahnya tidak dengan orang yang dicintainya. Kemudian ketika ia ingin melanjutkan kuliah, ya itu positif dong, kan kuliah itu namanya menuntut ilmu kembali. Nah, tapi ia takut tidak diizinkan oleh orang tua karena orang tuanya tadi inginnya dia menikah begitu. Nah, jadi itu salah satu contoh konflik yang dimana positifnya kuat, negatifnya juga kuat. Begitu teman-teman. Ya, selanjutnya teman-teman ada beberapa faktor yang menjadi penyebab atau ya yang mempengaruhi konflik psikis. Secara garis besar ada 2 faktor yang mempengaruhi konflik psikis, yaitu yang pertama faktor personal, yang kedua faktor situasional. Faktor personal terdiri dari faktor sosiopsikologis dan juga faktor biologis. Ya, faktor sosiopsikologis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi semua tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Jadi ini kaitannya dengan makhluk sosial, begitu. Nah, selanjutnya faktor biologis adalah faktor-faktor yang terlibat dalam seluruh kegiatan makhluk hidup, kaitannya tentang makhluk hidup. Ya, selanjutnya adalah faktor situasional. Faktor situasional ini ada 3, yaitu faktor ekologis, faktor suasana perilaku, dan juga faktor sosial. Untuk faktor ekologi sendiri adalah keadaan alam yang mempengaruhi gaya dan hidup serta perilaku seseorang. Nah, jadi kaitannya dengan keadaan alam ya, kayak lingkungan geografisnya gitu. Oke, selanjutnya faktor suasana perilaku, lingkungan yang terbagi dalam beberapa satuan yang dapat mempengaruhi perilaku orang di dalamnya. Selanjutnya faktor sosial, yaitu sistem peranan yang ditetapkan dalam masyarakat, struktur kelompok atau organisasi, dan karakteristik populasi yang menata perilaku manusia. Memasuki materi berikutnya yaitu akibat konflik psikis. Suatu konflik dapat menimbulkan akibat adanya sifat tidak mengenal atau menyadari lagi apa yang dilakukannya. Sehingga, menurut Effendi, akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis dibagi menjadi 4, di antaranya frustasi, kekecewaan, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Nah, kawan-kawan tahu tidak apa itu frustasi? Frustasi ialah perasaan atau kondisi jiwa tertentu yang muncul pada diri seseorang manakala ia sedang berada dalam situasi di mana kebutuhan tidak terpenuhi atau kehendak tidak tercapai. Nah, sedangkan kekecewaan ialah sikap yang menunjukkan ketidakpuasan, tidak senang karena keinginannya tidak terpenuhi. Apabila seseorang dalam suatu kegiatan atau usaha mencapai suatu tujuan dan mengalami kegagalan atau rintangan, maka akan menimbulkan kekecewaan. Kemudian ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ialah sikap yang tidak berdaya atau pasif. Hal ini membuat individu merenungi dirinya dan pada akhirnya memisahkan diri dari yang lain. Misalnya, individu merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan, sehingga akan melumpuhkan aktivitas fisik dan psikisnya. Kemudian yang terakhir yaitu kemarahan. Kemarahan ialah sikap yang menunjukkan tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya, karena individu tidak berhasil dalam mencapai suatu tujuan yang disebabkan karena adanya rintangan-rintangan, sehingga menyebabkan ia marah atau bahkan merusak, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesuatu di luar dirinya. Materi selanjutnya yaitu pengertian frustasi. Kata frustasi berasal dari bahasa Latin yaitu frustration, yang berarti perasaan jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semakin penting tujuannya, semakin besar frustasi yang akan dirasakan. Kebutuhan seseorang tidak selalu dapat dipenuhi dengan lancar dan seringkali terjadi hambatan dalam pemuasan suatu kebutuhan, motif, dan keinginan. Sehingga menurutnya Hayatus, frustasi adalah keadaan terhambat dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Kartono tahun 2003, frustasi adalah suatu keadaan di mana suatu kebutuhan tidak dapat dipenuhi dan tujuan tidak dapat tercapai sehingga mengalami kegagalan. Sedangkan menurut Nur tahun 2015, frustasi adalah keadaan batin seseorang
ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau dorongan yang tidak dapat terpenuhi. Oke, materi selanjutnya itu tentang jenis-jenis frustasi berdasarkan penyebabnya. Ada penyebab yang pertama, lingkungan, pribadi, dan konflik. Frustasi lingkungan yaitu frustasi yang disebabkan oleh halangan atau rintangan yang terdapat dalam lingkungan. Misalnya, seseorang ingin segera bekerja setelah mendapatkan gelar sarjana, tetapi tidak tercapai karena tidak dapat melakukan pekerjaan untuknya. Frustasi tersebut disebabkan oleh hambatan faktor eksternal yaitu faktor individu. Yang kedua itu frustasi pribadi, yaitu tumbuh dari ketidakmampu individu untuk itu sendiri dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, frustasi pribadi ini terjadi karena adanya perbedaan antara tingkat aspirasi dengan tingkatan kemampuannya. Misalnya, seseorang mahasiswa ingin memasuki jurusan kedokteran, akan tetapi kemampuannya tidak mampu untuk memasuki jurusan tersebut. Yang ketiga, yaitu frustasi konflik, yaitu frustasi yang disebabkan oleh konflik dari berbagai motif-motif yang saling bertentangan, maka pemuasan dari salah satu akan menyebabkan frustasi bagi yang lain. Jadi faktor penyebab frustasi ini juga faktor internal. Nah, dari jenis-jenis frustasi ada akibatnya, teman-teman. Nah, akibatnya yang pertama yaitu tentang menarik diri. Nah, maksud dari menarik diri yaitu bahwa tidak ada setiap rintangan menyebabkan individu mengalami frustasi, bahkan tidak jarang rintangan itu mempunyai nilai positif. Yang kedua yaitu agresif frustasi. Agresif frustasi itu menyebabkan kemarahan yang menyebabkan tindak agresif, setiap rintangan selalu ia lawan. Agresif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu agresif verbal. Agresif verbal ini agresif dalam bentuk kata-kata. Yang kedua agresif pasif. Agresif pasif itu tindak individual atau tidak bekerja dengan temannya. Yang ketiga itu regresif. Dalam kondisi yang menyebabkan frustasi, kadang-kadang individu bertingkah laku tidak konstruktif dan bersifat primitif. Yang terakhir itu excited, kecemasan dapat timbul karena adanya suatu frustasi, misalnya gagal ujian pertengahan semester dapat menyebabkan kecemasan dalam menghadapi ujian akhir semester. Nah, dari akibat frustasi gimana sih cara mengatasi frustasinya? Oke, lanjut. Cara mengatasi frustasi yang pertama yaitu bertindak secara eksploratif. Secara eksplosif itu semua energi yang terdapat dalam diri individu diledakkan atau dihabiskan dengan cara melakukan perbuatan atau ucapan-ucapan biasa individu merasa keregaan dalam dirinya berkurang atau menghilang. Yang kedua, melakukan pembelaan rasionalisasi, yaitu usaha yang dilakukan untuk mencari alasan yang masuk akal bagi tindak yang sesungguhnya tidak masuk akal. Yang ketiga, dengan cara introversi, yaitu menempuh jalan dengan menarik diri dan masuk dalam dunia khayal. Yang ketiga, yaitu melakukan proyeksi, yaitu menempuh sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal. Oke, dari sekian materi kita simpulkan konflik psikis merupakan konflik yang terjadi pada diri manusia terhadap dirinya sendiri. Jika konflik tersebut dibiarkan, maka akan memuncul sebuah masalah baru seperti yang dibahas pada makalah ini, yaitu frustasi. Seseorang yang sudah mencapai sebuah titik frustasi merasa bingung bagaimana mencari solusi atas permasalahannya. Maka kesehatan mental setiap pribadi tidak hanya menjadi urusan masing-masing individu, namun juga orang di sekitarnya. Maka semua kita manusia sebagai makhluk sosial perlu aware dan juga care akan orang di sekitar kita. Oke, ini beberapa daftar pustaka dari makalah kita. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai konflik psikis dan frustasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.